Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibri Gustianingsih, NPM 241731110008 dari jurusan Teknik Industri Universitas Bung Hatta. Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi seluruh warga negara termasuk pada mahasiswa. Pada video ini, saya akan membahas mengenai peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi, serta kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Di sini contoh korupsi antara lain suap, penggelapan uang negara, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, nepotisme dalam pengambilan keputusan. Dampak korupsi antara lain menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperbesar kesenjangan sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change, social control, dan future leader. Artinya, di sini mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan, pengawas kebijakan pemerintah, penyampai aspirasi masyarakat, serta generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemerintah masa depan. Karena itulah, mahasiswa harus memiliki integritas dan menjadi teladan dalam menolak segala bentuk korupsi. Pertama, menanamkan nilai integritas. Di sini, mahasiswa harus membiasakan diri untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan termasuk mencontek atau plagiarisme. Integritas yang dibangun sejak di bangku kuliah akan menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Di sini, mahasiswa dapat mengadakan seminar anti korupsi, membuat konten edukasi di media sosial, mengikuti penyuluhan kepada masyarakat, dan mengadakan diskusi mengenai bahaya korupsi. Yang ketiga, mengawasi kebijakan publik. Mahasiswa dapat memberi kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah melalui kajian ilmiah maupun forum diskusi. Dan yang keempat, menjadi pelopor budaya anti korupsi. Misalnya, mahasiswa dapat melakukan transparansi dalam organisasi mahasiswa, pengelolaan dana kegiatan secara terbuka, dan tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dalam organisasi. Pencegahan korupsi sendiri juga berkaitan dengan Pancasila, di mana pencegahan korupsi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pada sila pertama yaitu mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pada sila kedua, korupsi melanggar nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Pada sila ketiga, korupsi merusak persatuan bangsa karena menimbulkan ketidakadilan. Dan pada sila keempat, korupsi menghambat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan bersih. Dan pada sila kelima, korupsi menghambat tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu,
Korupsi juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pencegahan korupsi sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Korupsi menghambat seluruh tujuan tersebut karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Selain itu, sebagai warga negara, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan ikut menjaga kepentingan bangsa. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi diantara lain: yang pertama, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi. Yang ketiga, memperkuat pengawasan masyarakat. Yang keempat, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Yang kelima, membiasakan budaya jujur di lingkungan kampus. Yang keenam, mahasiswa aktif mengikuti kegiatan pendidikan anti korupsi. Lalu yang terakhir yaitu tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan sekecil apapun. Korupsi merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan, pengawasan sosial sekaligus calon pemimpin bangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menerapkan budaya jujur dan berintegritas, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.